ekonomi untuk Sumba Barat Daya yang sejahtera, adil dan setara dengan subtema 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2. Menyelesaikan persoalan daerah, 3. Menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional. Dan untuk segmen ketiga ini berkenan nanti calon wakil bupati dari pasangan masing-masing untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu yang tersisa boleh ditambahkan oleh calon bupati masing-masing. Iya. Dan kita akan masuk dalam segmen yang ketiga, sama seperti tadi bentuknya. Jawaban atas pertanyaan dari panelis, kemudian ditanggap oleh 2 paslon lainnya, dan akan ada tanggapan balik dari paslon yang mendapat pertanyaan dari panelis. Baik, kami undang kembali di segmen ketiga ini, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya tahun 2024 untuk menempati podium. Kita akan persilakan nanti calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Untuk itu kami undang yang terhormat panelis Ibu Emiliana Martuti Lawalu SEME, dosen program studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira untuk mengambil nomor undian daftar pertanyaan dalam fishbowl. Nomor berapa Bu yang diambil? B2. B2. Oke. Kita akan melihat pertanyaan B2 akan ditujukan untuk paslon nomor urut 1 yang dijawab oleh calon wakil. Bapak Ibu hadirin, ketiga paslon, amplop ini masih tersegel dan tentu saja dijaga kerahasiaannya dan saya akan membuka untuk membacanya. Mohon disimak dengan baik karena saya hanya membacakannya 1 kali dan paslon lain juga menyimak jawaban yang akan disampaikan. Pertanyaan B2, subtema menyelesaikan persoalan daerah. Salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah krisis air bersih. Ditinjau dari aspek ketersediaan, sekitar 50,86% masyarakat Sumba Barat Daya memperoleh air dari sumur atau mata air. Sisanya memperoleh air minum dari sumur bor atau pompa sebesar 12,78% dan air perpipaan sebesar 36,36%. Dari segi kuantitas, masih banyak rumah tangga di SBD yang belum memenuhi standar pelayanan minimal SPM untuk air minum rumah tangga sebesar 60 liter per orang per hari. Ditinjau dari aspek keterjangkauan, masih banyak rumah tangga di SBD tidak dapat menjangkau air bersih karena keterbatasan infrastruktur, jumlah penampung air hujan yang terbatas, jaringan perpipaan yang tidak memadai, serta akses terhadap air tangki yang harganya cukup mahal. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam mengatasi persoalan ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan kuantitas air bersih di Kabupaten Sumba Barat Daya? Ya, waktu menjawab untuk paslon calon wakil nomor urut 1, 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Tentunya persoalan air menjadi persoalan yang paling utama di Sumba Barat Daya terkait untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan sumber daya manusia yang sehat menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, dana desa bisa dijadikan sumur bor tetapi terbatas. Ada dana APBD 2 juga terbatas, tapi kami yakin semua dusun ada sumur bor komunal. Tidak cukup pakai dana APBD 2 di kabupaten, ada APBD 1 di provinsi dan APBN untuk intervensi sumur bor komunal hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kita pastikan bak tada air hujan juga harus hadir di seluruh rumah warga-warga masyarakat untuk mengentaskan stunting. Kenapa? Sekali lagi sumber daya manusia yang hebat, dia akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Sumba Barat Daya menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan air kami prioritaskan untuk hadir di seluruh warga masyarakat di 173 desa, 2 kelurahan termasuk
77 calon desa mekar di Sumba Barat Daya. Masih ada waktu? Ya, Calon baik. Bupati silakan. Akan ada program pengadaan air bersih dengan memanfaatkan potensi-potensi air dinaikkan ke atas dengan membangun reservoir dan akan dialirkan kepada masyarakat dengan sistem gravitasi sehingga mengurangi biaya dan memastikan jaringan air minum sampai di setiap rumah tangga masyarakat. Itu akan dilakukan oleh paket Ratu Angga ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 34 detik. Tidak dimanfaatkan paslon nomor urut 1? Iya, baik, tidak dimanfaatkan. Dan tentu jawaban atas pertanyaan panelis tadi sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Kami akan memberikan kesempatan nanti kepada paslon nomor urut 2 dan 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Kesempatan diberikan kepada paslon nomor urut 2, berkenan calon wakil bupati untuk menjawabnya 1 menit dari sekarang. Strategi jangan lupa, perlu penelitian sumber air dalam tanah. Setelah tahu ada air dalam tanah, baru bisa angkat, dibor dia. Yang cocok kita di SBD ini adalah sumur bor dan pah. Itu dulu, jangan menghayal untuk 5 tahun. Mari kita lakukan ini, artinya kita saling mengingatkan. Karena apa? Adakah tidak keseriusan ini kita bekerja? Karena kami paket rakyat justru mau 1 sumur bor untuk setiap tahun itu pasti setiap desa. Ditambah silakan desa memprogram SBD ini adalah sumur bor dan pah. Itu dulu, jangan menghayal untuk 5 tahun. Mari kita lakukan ini, artinya kita saling mengingatkan. Karena apa? Adakah tidak keseriusan ini kita bekerja? Karena kami paket rakyat justru mau 1 sumur bor untuk setiap tahun itu pasti. Setiap menghayal untuk 5 tahun. Mari kita lakukan ini, artinya kita saling mengingatkan. Karena apa? Adakah tidak keseriusan ini kita bekerja? Karena kami paket rakyat justru mau 1 sumur bor untuk setiap tahun itu pasti setiap desa. Ditambah silakan desa memprogramkan. Tetapi jangan lupa teliti dulu airnya ada tidak, supaya apa? Jangan mubazir kita bekerja. Infrastrukturnya harus pasti dan hasilnya juga harus maksimal untuk masyarakat yang akan menikmati. Terima kasih. Pas waktu selesai itu paslon nomor urut 2. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada calon wakil dari paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Kita tetap lagi-lagi harus data merupakan kunci. Need assessment merupakan strategi kita pertama. Kita kelompokkan mana sungai yang bisa menolong untuk semua SPD atau minimal beberapa kecamatan, mana yang harus digali untuk menjawab kepentingan air bersih bagi setiap masyarakat Kodi Loro Bejewa. Karena itu jangan sampai salah perencanaan. Ada banyak pipa yang tinggal sekarang di dalam ini yang menghabiskan 12 miliar itu sia-sia karena salah perencanaan. Tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Karena itu ke depannya kita bisa mengerjakan diskresi, sinkronkan program pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan stakeholder yang lainnya, LSM, banyak yang bisa membantu, dari gereja, banyak yang membantu. Kebetulan Menteri PU juga adalah Menteri dari Demokrat. Ini bisa kita komunikasikan, bisa kita laksanakan ke depannya. Sehingga jawaban kita adalah, sinkron program adalah jawaban kunci utama kita untuk mencapai hasil yang maksimal ke depan. Demikian, Tuhan memberkati. Salam. Pas waktu selesai itu paslon nomor urut 3. Dan saatnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil dari paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan balik atas apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 tadi. Waktu yang sama.